Jaksa Agung yang kami hormati, Pak Wakil Jaksa Agung, Pak Jampitsus, Jampidum, Jambin, Pak Jamdatun, dan para PJU yang kami hormati. Tadi sengaja saya katakan ini pendapat pribadi, bukan fraksi. Takutnya nanti kan paham lah bapak-bapak juga kan. Alirannya udah beda. Halo. Jadi terserah Pak Jaksa Agung, ini mau diatensi boleh, enggak diatensi juga enggak apa-apa. Itu loh. Pan. Terima kasih atas paparannya Pak JA, ini luar biasa. Kami apresiasi kejaksaan terkait dengan hasil survei dan penghargaan-penghargaan yang diperoleh. Tapi Pak Jaksa Agung ini pimpinan, leader. Kami diajarkan tempelkan telingamu ke inti bumi, agar engkau tahu jerit tangis rakyatmu. Bapak ini jadi Bapak RJ. Tapi mohon maaf Pak, anak buah Bapak ini oknum-oknum tertentu itu, di lapangan itu nggak ngerti RJ Pak. Di lapangan itu ngeri. Surat-surat cintanya beredaran Pak. Itu surat cinta itu tidak ada RJ-nya. Di lapangan itu bicara bagi-bagi proyek. Itu. Sebelumnya saya juga ucapkan selamat datang ke Pak Jam Intel baru. Stok lama ini. Makanya saya tidak sebutkan tadi Pak. Mungkin di antara ini beliau yang relatif paling familiar Pak. Membuka ruang, teman kami diskusi. Mudah-mudahan amanah. Mudah-mudahan bisa bekerja dengan baik di ladang pengabdian yang baru. Yang saya katakan Pak Reda, ini ujian terberat loh. Kalau Pak Febri, Pak Jampidum, dia udah punya tuh senjata pamungkas. Bisa ada alasan tidak melaksanakan karena ada surat untuk menunda lid dan dik. Tapi kalau Intel ini saya katakan Bapak ini temannya semua penjuru mata angin. Ngeri Pak. Dan semuanya berharap banyak sama Pak Jam Intel dan pasti kita akan menjadi pendukung Pak Reda. Tapi sebaliknya kami berharap saatnya kejaksaan melalui Pak Reda untuk membuktikan kejaksaan itu adalah mitra kami. Tahu bermitra. Selamat datang Pak Jampitmil. Bapak orang hebat, tapi saya pastikan Pak, yang dahulu lebih hebat Pak. Bukan berarti Bapak enggak hebat, Bapak belum hebat. Saya pastikan di Jampitmil itu pastinya bisa hebat, karena di situ adalah mantan-mantan Pitsus yang bagus-bagus Pak. Jadi kalau boleh nanti dipertahankan yang bagus-bagus. Konsen ke Iya. pemilu. Jangan dipotong Pak Adis. Enggak, ini mengingatkan saja. Konsen ke pemilu, ya. Makanya kan saya katakan saya terakhir. Nanti saya tafsirkan, nanti Pak Adis ada apa dengan kejaksaan. Kan saya bisa menafsirkan. Untuk anggaran, kami berikan dukungan full. Bapak butuh berapa aja, pastinya kita support Pak. Selama ini kami pendukung terbaik Kejaksaan Agung. Dan mudah-mudahan kita tetap itu Pak. Ini kita bicara pemilu dulu Pak. Di Kejaksaan yang penanggung jawab pemilu itu siapa? Saya nggak ngelihat ada bagannya tadi Pak. Apakah Pak Jaksa Agung? Apakah Pak Jamdatun? Atau siapa? Kemudian pemahaman terkait sentra gakum itu seperti apa? Ngerti nggak pidananya beda dengan pidana pemilu? Ngerti nggak pidananya beda hukum acaranya? Ini yang berkali-kali nggak ngerti Pak. Mohon maaf, kita sudah hampir 5 kali pemilu langsung. 2 kali pakai undang-undang yang sama ini. Itu loh. Nanti Pak Reda ini tugasnya berat Pak Reda. Tahu membedakan mana yang money politics yang dikatakan Pak Supriyansa tadi Pak. Kalau Pak Supriyansa itu bicara money politik takut apa karena dia pelit, saya nggak tahu gitu. Atau kos politik. Beda Pak money politik sama kos politik. Bedakan antara kampanye Pak. Ya dengan konsolidasi tim.
Kita ngumpulin semua orang, Pak. Jangan dibilang kita kampanye, kalau yang kita kumpulin itu tim. Kita bagi uang di hari tenang, Pak. Jangan kita bilang kita ngapa-ngapain money politik, orang kita kasih ke tim. Oh, yang mana yang tim, yang mana yang relawan, yang mana yang apa, itu beda semua, Pak. Treatmentnya beda. Bagaimana dengan pemahaman terkait bahan kampanye dan alat peraga kampanye? Saya nggak bisa berharap sama KPU Bawaslu. Dulu, Pak, saya mantan Komisi 2. Sekarang kami berharapnya sama kejaksaan. Itu, Pak. Kemudian, Pak, ini pada halaman 8, Pak, kita bicara mengenai laporan apa yang bisa diterima. Temuan apa. Ini juga harus ada kesepahaman, Pak. Dalam satu kabupaten aja bisa beda loh, Pak, pemahamannya. Harus ada penyamaan persepsi. Saya ingin Pak Jam Intel nanti kita buat rapat lagi ya terkait dengan penyamaan persepsi yang terkait dengan pemilu itu. Campaign itu apa, kemudian macam-macam lah itu. Jadi setelah Bapak berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu. Kalau ada masalah di lapangan Pak Jaksa Agung, saya lapor ke siapa? Saya lapor kemana? Ini ditindaklanjuti nggak? Bagaimana kalau tidak ditindaklanjutin? Nanti saya bilang copot ganti, nanti salah lagi. Ya Pak Jampidum ya, kan salah lagi nanti. Itu. Pak Reda ini angin segar. Mau membuka diri, mudah-mudahan bisa juga bisa memberikan banyak manfaat di institusi kejaksaan. Kita mohon betul, Pak, ini diperhatikan. Kemudian bagaimana perintah kepada Pitsus dan Pidum untuk menunda proses pemeriksaan lead maupun dik. Ini hanya untuk penanganan tipikor nggak? Apa misalnya suami gaplok bininya nggak boleh diproses? Itu loh. Pidana-pidana umum yang biasa yang dilakukan. Ini karena kami juga berkaitan dengan pasukan kami, Pak. Bukan pasukan kami tukang gampar bini, bukan. Ini namanya penyakit masyarakat tuh banyak. Ini juga kami butuh penjelasan. Itu loh. Ya, apakah termasuk dengan 303 judi atau mana-mana lah itu. Berikutnya mengenai posko pemilu. Apa itu posko pemilu? Kerjanya apa? Kan sudah ada sentra Gakumdu. Posko pemilu jadi untuk apa? Kalau kerja-kerja teknis, di mana kewenangan jaksa menjalankan kerja-kerja teknis? Kemudian ada surat edaran optimalisasi posko pemilu. Apa yang mau dioptimalisasi, Pak? Berikutnya pada halaman 14, Pak, surat keterangan pemberian surat keterangan kejaksaan terhadap pencalonan legislatif pada pemilu 2024. Ini surat keterangan kejaksaan yang mana, Pak? Apa SKCK polisi jaksa mau buat lagi gitu? Atau seperti apa? Untuk datun. Nah, ini saya katakan, Pak, sengketa tun. Kami mohon sekali, Pak, ya, yang namanya kejaksaan itu jangan sampai mewakili peserta pemilu. Oke, penyelenggara pemilu juga nggak boleh, Pak. Saya korban, Pak. Saya 2009 saya ketua tim pemenangan Mega Prabowo. Lawan saya adalah kejaksaan, Pak. Waktu itu namanya siapa itu? Pak Jampidum. Takut semua ngumpulin bukti, takut, Pak, anak buah, Pak. Kenapa? Karena di sebelah sana lawyer presiden terpilih, waktu itu Pak SBY, Pak. Itu adalah Jampidum. Kalau ini direplikasi sampai ke bawah, Pak, tiba-tiba lawyernya KPU Kabupaten, KPU Provinsi, itu tiba-tiba jaksa, bubar, orang gak ada yang berani ngumpulin data lagi, Pak. Ini makanya Pak Arsul saya katakan ini hati-hati. Kita ngasih kewenangan terbatas. Begitu juga pendapat hukum atau LO. Pendapat hukum atau LO tidak boleh yang minta itu adalah penyelenggara pemilu, peserta pemilu maupun pengawas pemilu. Bapak usernya pemerintah negara, Pak. Gitu. Apalagi menjadi penasehat hukum pasangan calon presiden atau pasangan calon wakil presiden terpilih atau pemenang yang suaranya paling banyak. Nggak bisa, Pak. Itu udah ngerasain, Pak, kemarin, Pak.
Pak, Undang-Undang 11 2021, Pak. Ini adalah ikhtiar bersama Komisi 3 untuk menguatkan kejaksaan. Menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka, menegakkan hukum dan keadilan tanpa ada kepentingan lain. Tanpa ada pesanan lain, Pak. Kami buat untuk menjamin kedudukan dan peran kejaksaan dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain yang diatur oleh undang-undang. Tapi harus bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Saya ingin katakan, sudah saya sampaikan kepada anak buah Bapak ini, mengenai saya datang, Pak, ini kasusnya 2 tahun yang lalu. Ini kita bicaranya di luar pemilu, Pak Ajis, tapi biar Pak Ajis dan teman-teman paham. 2 tahun yang lalu ada orang datang ke tempat saya 1000 kilo, Pak. Dari salah satu kabupaten namanya Lampung Utara ke Tulung Agung. Dia menangis, saya sudah hilang rumah, Pak Teri. Tapi saya malah jadi tersangka. Ada kasus, mau lebaran, oknum Polres minta dibuatkan acara. Pemerintah kabupaten hanya mengundang kepala desa, dibuatkan acara sosialisasi kepala desa. Adalah laba, Pak. 100 juta, 100 juta, 25 juta. 25 juta untuk oknum kabupaten. 100 juta untuk kejaksaan, 100 juta untuk polisi. Saya datang, saya tidak akan bantu kamu kalau kamu ribut-ribut. Karena di situ ada mitra saya namanya polisi dan jaksa. Mereka sepakat, nggak mau ribut, Pak. Saya bicara sama Pak Kapolres, sampai Pak Kapolda, waktu itu Pak Wiagus yang Kapolda Jawa Barat. Pak Kapolda marah, Bang, saya ini Bang. Saya bilang janganlah, kasihan anak-anak Akpol, yang satu lagi apa. Berjalan, Pak. Sekarang apa yang terjadi, Pak? Sudah dilewat level Kapolda ini. Oleh Kejari yang ngaku-ngaku orang Gedung Bundar. Tiba-tiba kemarin P21 lengkap langsung ditahan. Saya udah bilang kalau tahan nih orang teriak, jaksanya teriak ini. Saya tanyakan Pak Jaksa Agung, apa kepentingan penahanan? Pemberkasankah? Penuntutankah dan sebagainya? Kurang dari 1 kali 24 jam dilimpahkan ke pengadilan, Pak. Kan konyol, Pak. Menahan orang tapi 1 kali 24 jam dilimpahkan ke pengadilan. Wah, saya bilang ini udah brutal. Mau meningkatkan harga saham jaksa di Lampung Utara kah atau apa? Itu loh. Apa yang terjadi, Pak? Pengadilan pun bingung kok setengah 5 sore tiba-tiba jaksa buru-buru maksain, Pak, berkasnya dimasukin. Janji Pak Kajati adalah saya akan mencoba membantu. Saya akan mencoba membantu untuk mengeluarkan dari tahanan. Saya bilang perkaranya jalan terus, Pak Jaksa Agung. Saya nggak pernah intervensi. Tapi jangan ditahan. Kasihan. Itu loh. Sampai sekarang masih ditahan. Janji Kajati adalah Pak Kapolda yang baru, Pak. Begitu saya bilang, Pak ini dealnya bubar loh, Pak. Saya udah bunyi diem-diem, ternyata tiba-tiba polisinya jaksa begini. Kita bongkar-bongkaran lah, Pak. Pak Kapolda apa katanya? Oke, Bang. Saya turunkan propam hari ini juga. Polisinya udah diperiksa, Pak. Janji Kajati adalah jaksanya yang nerima uang mau diperiksa, sampai sekarang nggak diperiksa. Bahkan seolah-olah ini Arteri ngurusin gini dapat duit apa enggak, kan kurang ajar, Pak. Nah, saya minta ini tolonglah, Pak. Ini merusak RJ yang dikatakan tadi, Pak. Berikutnya yang kedua, Pak. Ini Pak Wayan nanti tolong dibantu, ya. Kami ini, Pak, jaksa diganggu aja saya marah, Pak. Ngapain sih, kan ada pimpinannya. Kalau mau apa-apa, kejadian ada apa-apa jaksa ya. Ada OTT, ada apa. Kita kurang senang, Pak Reda kan. Kan nggak usah pakai OTT, bisa tegur, langsung copot jabatan. Ngapain OTT? Waktu itu saya sempat dibully sama media, Arteria tidak setuju OTT penegak hukum dan sebagainya. Ini kejadian yang lakukan sekarang jaksa, Pak. Di Bali. Bayangin, Pak, bukan saya katakan ini pesanan atau tidak, bayangin. Kepala kantor imigrasinya baru, Pak. Kanwilnya juga baru. Ini Pak Ketut, nanti mohon dibantu Pak Ketut. Ya. Kami berusaha membuat autogate, Pak. 30 autogate di Ngurah Rai. 2024 50, artinya Pak, agar tidak bersentuhan dengan orang.
pada saat spirit kami untuk merubah yang lebih baik, Pak. Dan kami pantau langsung di Soekarno-Hatta juga sedang autogate semuanya, Pak. Ya. Tiba-tiba ada OTT 250.000 yang dilakukan oleh Kejati, Pak. Kejati Bali. Saya nggak mau ribut, itu kakak saya Narendra, Pak. Tapi saya katakan, kalau mau koreksi itu tinggal ngomong. Kakanwilnya bingung, saya sudah ngadep kurang dari sebulan yang lalu, Bang, mohon petunjuk, mohon apa, kan bisa tegur kami seperti itu. Waktu tinggal 5 menit. Ya. Yang dirusak itu bukan hanya orang, Pak. Ada anak yang ikut sekolah kedinasan. Main enak-enaknya kasihin tersangka, nggak ada RJ, Pak. Jadi kalau Bapak cerita RJ itu udah nggak ada. RJ itu udahlah bicara kaum elit, penerapan lapangannya nggak ada. Itu loh. Saya sudah coba. Ada nggak sih jalan keluar? Yang kita lakukan itu menyerang institusi, Pak. Mahal, Pak. Sama institusi kejaksaan. Kita jaga betul. Kenapa? Karena kalau terganggu mahal pulihnya, Pak. Nah, kami mohon, Pak. Sekarang kita buka-buka. Nanti kalau kita buka-bukaan kan kita juga tahu mainan yang dibalik kayak gimana, Pak. Oh, jaksanya kalau mau dimainkan, Pak. Itu mafia tanah Bali banyak, Pak. Ngapain ngejar yang 250.000, Pak? Nanti saya tunjukin lagi, Pak, perkara-perkara mungkin saja yang diatensi oleh Kejati Bali. Kalau kita mau buka-bukaan, saya hanya mengatakan apa, Pak? Yuk kita sesama mitra ini, Pak, saling ya menjaga. Watawasobil hak, watawasobil sab, itu kita terapin. Bukan kita pro koruptor, tidak. Ada hal yang bisa Bapak koreksi langsung. Oh segini, kamu nyopet-nyopet, perbaiki diri ya, kalau nggak mau juga saya tangkap. Itu lebih elit, Pak. Ini dijebak. Saya nggak mau ribut karena tadinya saya lewat Pak Reda, saya lewat Pak Jampitsus. Pak Jampitsus sama Pak Reda aja bingung, Pak. Tapi kalau sudah kita komunikasi baik-baik nggak bisa, buntu, ya terpaksa harus kita ucapkan di sini, Pak. Jadi mohon maaf, Pak, restoratif justice itu ya bagi saya itu udah kalau Pak Abu bilang tadi bullshit, saya bilang nggak bullshit sih. Tapi saya bilang jauh panggang dari api. Ya, mungkin itu saja, Pak. Saya juga terakhir, Pak ini, mohon Pak Jaksa Agung bisa memaknai. Pak Jaksa Agung berkali-kali ngomong kami ini mitra. Tapi harus dengan makna, dengan pemaknaan. Pak Jaksa mengatakan mitra kerja, memberikan dukungan, sinergi, kolaborasi. Betul, Pak. Kami sudah membuktikan itu, Pak. Mohon maaf, Pak, 2 tahun Bapak mulai itu goncangannya besar, kami pasang badan. Tapi kami tidak melihat itu di saat-saat kami membutuhkan Bapak. Kemana kajati-kajati yang bisa membantu kami dalam konteks bukannya membantu pemilu, bukan. Ya, bersinergi. HSN-nya cuma melihat seorang Reda, Pak, di DKI bagaimana kerjanya. Yang lainnya nggak ada. Ya. Bagaimana juga ya atensi kami, atensi terhadap kami, atensi terhadap kami. Kita memberikan ada atensi tertentu untuk kepentingan rakyat, dibilang kita terima uang kayak yang ada di Papua sana waktu itu, Witono, Pak. Sampai ngecek arteriat, coba cek terima uang atau enggak. Enggak ada, Pak. Mohon maaf, perintah partai enggak pakai bayaran, Pak. Kan saya sedih. Kita bantu ini enggak pernah lihat jaksa ini waktu minta tolong sama kita pakai duit nggak atau terima duitnya, enggak. Tapi atensi kita tidak pernah ini, Pak. Saya mohon sekali, Pak, mungkin saja, Pak, ini mungkin pertemuan ya sampai kita pemilu ke depan. Dan mungkin saja, Pak, Bapak nggak usah atensi saya, belum tentu saya juga kepilih lagi. Ya kan? Nggak apa-apa, ini namanya hidup, saya udah mengikuti betul, Pak. Ini namanya hidup. Dan kami mohon ya, yang saya sampaikan tadi, Pak, ya Bapak nggak kasih atensi nggak apa-apa, tapi kami akan tetap menyuarakan ini, Pak. Kalau tidak bisa kita suarakan di forum ini, kita mainkan di lapangan. Kita mainkan di lapangan. Saya akan tunjukkan siapa yang kuat. Kita ini, ya, atau teman-teman, Pak. Udahlah. Saya ini nggak ada kepentingan, jadi jangan dipikir kalau saya ngomong terima duit. Jaksa itu selalu berpikir, kalau kita atensi ini, kita terima duit. Oke. Itu loh. Cukup? Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.